Guys, kalian itu harus pinter ya. Jangan dikirain ancaman-ancaman puluhan tahun itu, wow serem tuh gitu kan. Jangan dikira itu langsung tersangka, oh bersalah tuh dia karena ancamannya berat. Salah guys, itu kan belum ada nanti ya. Ini saya kasih tahu ya. Nanti itu kan itu bisa aja ancaman yang puluhan tahun itu bisa aja nanti jadinya jadi berbalik loh. Gitu. Kalau pembuktiannya nanti nggak 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 apa ya, nggak sesuai dengan laporannya, dengan LP-nya ya. Ya, bukti-bukti yang dipolela dengan nanti bukti-bukti di pengadilan itu harus benar-benar jelimet, harus benar-benar eh ini banget gitu loh, fix banget, jelimet banget. Nanti pengadilan itu yang akan memutuskan gitu loh. Kalau lapor sih bisa aja ya, kalian lapor misalnya bawa bukti-bukti, ya bisa aja namanya juga Polela kan menjalankan tugasnya ya, pasti diterima gitu kan. Apalagi kan di Indonesia ini kalau ada yang merasa dirugikan gitu kan, atau merasa ada yang diperaskan, pasti diterima. Tapi nanti bersidangnya fixnya nanti di pengadilan, itu akan laporan-laporan itu ada di mix ini di sini dengan terlapor dengan terpelapor. Di situ nanti akan detail banget bukti-buktinya gitu loh. Nah, bisa-bisa aja yang sekarang ini misalnya diancam 10-an tahun, misalnya Nikmir ya, contohnya diancam 20 tahun, bisa aja nanti dengan membuktikan Nikmir dengan pembuktian dari Nikmir bahwa dia itu ternyata memang nggak bersalah, ternyata dia itu di-endorse, itu nanti bisa jadi berbalik arah gitu sih. Jadi kalian please jangan paksa-paksa Polela buat tangkap dia nggak datang, jemput paksa. Gak usah, santai aja, santai ya, nggak usah paksa-paksa jemput paksa ya. Sudah tugasnya Polela, lu nggak usah ikut campur tangan gitu ya. Ini gue walaupun habis keramas tapi gue masih panas gitu. Panas gue membaca sama itu ya pesuruh-pesuruhnya, bebong-bebongnya, dalang-dalang itu tuh gitu ya. Wow, apa teks sana teks sini nggak ada guna, buat apa tek gitu loh. Lu duduk aja dengan tenang, terima gaji aja, nggak usah lu tek sana tek sini gitu loh. Nanti ujung-ujungnya kebalik arah, mau enak, memang mau enak gitu loh. Jadi nggak usah heboh banget, nggak usah, santai aja, santai. Terus lo gue ngomongin santai, nggak usah siapin segala macam. Oh kita mau pesta nih, kita mau ngumpul gitu ya. Takutnya gue ini pertandingan belum kelar bos ya. Terus buat kalian juga yang mau beli segala macam yang katanya pemutih lah, inilah. Saya yakin gue, yang penting kulit itu sehat ya. Nggak usah putih-putih, tapi walaupun apa dasar kulitnya lu apa nih? Coklat sawo mateng atau kuning langsat, udah itu aja. Yang dia bilang bisa putih gini-gini dalam sekitar gitu, itu ya sekarang ada lagi jualan, gue liat ada produk baru ya. Oh bisa seketika putih. Udah bullshit, nggak ada seketika putih sayang, tahunan itu, tahunan. Gak ada harganya tuh yang murah, tahunan. Itu juga kalau dia kena matahari kembali lagi ke asal. Kembali lagi, udah capek-capek lu mutin kena matahari, lu kembali lagi ke asal. Gitu loh, ke asal kulit lu lagi. Yang penting warna kulit aslinya sih, yang penting kulit lu sehat. Ya. Nanti overclaim lu pakai bahaya buat kulit lu. Buat kulit lu ke depan bahaya. Tau nggak? Terus stop tagar-tagar Pak Sigit, tagar-tagar gini, suruh jemput paksa, stop. Emang lu punya negara ini jemput paksa orang? Hah? Ngapain lu? Punya negara, jemput paksa. Lu kira semua nggak ada prosedur? Ada prosedur bos. Ada prosedurnya bos. Tapi yang gue lihat sih bala-balanya ini, bebong-bebongnya yang paling heboh. Kayaknya sih disuruh dalangnya sih pura-pura diem, pura-pura cakep, pura-pura cantik ya. Karena dalangnya gak mau rugi dengan produknya. Produknya gak mau rugi gitu loh. Dalangnya jadi pura-pura cantik, pura-pura diem ya kan. Padahal sebenarnya dia lah nyuruh bebong-bebongnya itu yang teriak sana teks sini, teks sana teks sini ya kan. Gak perlu juga. Ada masanya saya satu-satu itu digibas sama sini satu. Soal
kan pasalnya agak ngeri juga ini ditetapkan kan, soal pencucian uang. Setahu gue emak-emak ini ya. Kalau pencucian uang itu nanti akan dibuktikan di persidangan, uang mana yang dicuci, uang mana yang diperas itu ya. Nanti bisa dibuktikan nggak uangnya itu uang dari mana, uang halal enggak, uang dari benar enggak dapatnya. Kalau nanti misalnya terbukti uangnya juga bukan dari uang yang jalan yang benar, ternyata uangnya itu dari jual overclaim, itu akan ada lagi nanti sanksinya gitu loh. Jadi bukan dikirain oh selesai gue udah lapor udah gini enggak sayang ya. Nanti ada sanksinya lagi, dicari tahu lagi uang lu dari mana, dicari tahu lagi asal usul uang lu, ribet kan, bisa tahunan sayang ya, bisa tahunan ya. Rekening lu diselusurin semuanya, setahu gue gitu loh. Gue walaupun gue emak-emak, gue tahu juga lah say gitu ya. Setahu gue gitu, seribet nanti hidup lu. Dicari uang lu tuh dari mana, dari uang haram nggak, uang halal nggak. Kalau misalnya uangnya dari overclaim, jual barang overclaim, jual barang-barang expired, nggak gampang say, ngelapor-ngelaporin orang itu nggak gampang. Dia akan diselusurin semuanya. Bukan terlapor aja diselusurin, pelapor juga akan dicocokin. Uangnya juga nanti dia akan dilihat dari mana, akan diperiksa juga dari mana. Jalur uangnya ini dari mana nih kok bisa ke sana? Dari mana nih sekian ini yang katanya 2M tuh dari mana nih kok bisa ke sini nih? Dapatnya dari mana nih? Itu semua akan diselusuri. Akan diselusuri ya. Jadi kalau ada setahu gue kalau ada kasus-kasus pencucian uang, itu uangnya akan diselusuri dari mana? Uangnya uang bener enggak, uang halal enggak, uang dari kerja bener enggak ya. Jadi enggak sembarangan bisa mengenain orang dengan dengan pasal pencucian uang. Uang lu juga diperiksa asal usulnya say. Ternyata lu misalnya lu dapat itu misalnya dari lu jual overclaim, dari lu jual expired, dari lu jual barang yang nggak sesuai dengan ingredientsnya, lu yang akan kena juga nanti say kan. Terus nanti ditanya lagi apa maksudnya memberi uang itu ya kan, apa maksudnya. Emang kalau uang ini segalanya menjadi setan ya say? Uang itu bisa segalanya loh, bisa jadi musuh, bisa jadi syaiton, bisa jadi merasa dirinya di atas angin, bisa jadi dirinya yang paling hebat ya dengan uang, padahal dia nggak tahu uang itu bisa menjerat ya. Uang itu bisa menjerat. Nah kalau kayak gitu kejadiannya, emang dalang yang membisik-bisikin kita itu emang tahu. Kalau kita yang kebingungan juga, kita pelapor itu juga harus menyiapkan bukti-bukti banyak say. Bukti-buktinya harus konkret, harus jelas, harus detail. Itu nanti pengadilan, tau nggak? Ini bakalan lama, ini bisa tahunan. Bukan dikirain oh udah lapor gampang langsung ditekong. Nggak segampang itu say kerjaannya. Kerjaan Polela tuh nggak segampang itu, rumit. Lu kira semua bisa lu atur, nggak bisa sayang, nggak bisa diatur sayang ya. Jadi lu siap-siapin aja, coba lu inget-inget dari mana uang lu, ayo coba lu inget-inget, lu pernah nggak lu jualan overclaim, ayo coba lu inget-inget lagi, pernah nggak lu ambil uang dari cara lu nipu dipsa sini jualan, ayo gitu loh. Jadi jangan dikirain udah ngelapor tuh udah tenang, enggak. Banyak yang lu harus kumpulin bukti-buktinya, harus detail, harus bener, karena itu bisa balik arah. Jadi nggak selamanya juga ya ancaman itu puluhan tahun, ancaman kayak Nick Mir 20 tahun gitu ya. Nggak selamanya ancaman itu berlaku untuk terlapor, bisa juga ternyata berbalik arah. Ini yang setahu gue sebagai ibu rumah tangga, santai say, santai. Gak usah nyerang akun fake lu ya, gak usah nyerang. Gue sebagai emak-emak hanya bisa koar-koar, hanya bisa prihatin dengan masalah ini. Karena gue tahu sebenarnya pelapor ini sebenarnya baik, gak berniat. Tapi ada bisak-bisik sana. Ya, bisak-bisik terutama yang paling kencang bisak-bisik adalah nepos pos pengumben, pos paling kencang bisak-bisiknya karena pengen menghancurkan seorang Nick Mir, itu yang tahu gue.
Gue selain bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel, bisa nyapu, bisa semua. Gue juga tahu banyak, lumayan lah say, ya enggak? Jadi lu mau bikin apapun di koar-koar, lu mau ngebahas gue apapun di komen-komen ini, gue sih nggak peduli. Ya hak gue berbicara, memang gue nggak bisa berbicara gitu loh. Gue hak gue juga berbicara, masa gue nggak bisa berbicara sih? Kan gak ada yang larang gue berbicara, ya kan? Gak ada yang larang gue berbicara, ya kan? Emang ada yang larang gue berbicara? Ini handphone gue, signal gue, hak-hak gue mau gue berbicara. Ngapain lu segala macam mengingatin, wah dosa-dosa lama segala macam. Wah, dulu Niki pernah giniin lu, dulu Niki pernah giniin anak lu, dulu gini. Nggak usah lu inget-ingetin. Jejak digital tuh ada. Gitu juga gue gitu ini Ki. Ada jejak digitalnya. Oh pansos, si Tessa pansos ini. Oh dia ada lagi tadi bilang, oh dapat duit setiap viti-vitinya menyerang. Gue nggak pernah menyerang viti-viti gue. Viti-viti gue hanya celotehan-celotehan emak-emak. Tidak pernah menyerang orang. Kalau lu merasa diserang, berarti lu penyakitnya ada di lu. Gampang. Kalau lu merasa gue dibayar, viti-viti gue, berarti lu selama ini otaknya cuma duit. Menghalalkan segala cara. Maaf sayang, gue bukan dibayar. Nikita Mirjani bayar lu berapa? Bukan. Nikita Mirjani temen sama gue sesama artis. Ya. Temen sesama artis. Lu kira gue bebong-bebongnya lupa deh dibayar gitu. Terus gue dibayar, gue bebong gitu dibayar gitu sama Niki gitu dibayar. Enggak, gue pakai hati gue. Gue pakai hati gue dan gue selama ini melihat, oh ini kayaknya benar deh, itu. Jadi celotehan-celotehan emak-emak saya. Jadi lu jangan panas ya, jangan panas. Santai say, santai ya. Jangan terlalu panas, santai aja. Ya. Oh, pansos, nggak perlu pansos sayang. Kita sesama artis. Emang si pos itu, pansos, sinepos. Pansos pengen jadi Ertong dan sekarang dia jualan. Itu baru pansos. Sabar say, belum jadi Ertong, udah main jualan aja. Kesempatan kapan lagi nih kita nih harus jualan nih. Mumpung gue lagi terkenal. Hey, hey, hey. Sabar say, sabar. Aduh, gue gak kenal lu. Tessa Yubrik gue gak kenal lu. Nggak usah, gue gak pengen dikenal sama lu. Karena gue pun gak kenal lu. Kan gue anggap kalau lu gak kenal gue, masa kecil lu itu kismin amat. Kismin, gak punya TV, gak punya radio. Jadi lu gak tahu gue. Ya, itu aja. Masalah lu say bermasalah. Kismin abis, kagak ada TV, kagak ada radio, kagak ada teman-teman lu, jadi kismin segalanya deh lu. Kasian. Anak Gen Z tahu gue, masa lu udah tuir kagak tahu gue? Kan bullshit banget, bohong banget. Atau memang bener sih kalau lu tinggalnya di udik banget di pelosok dan nggak punya TV. Lah gue ke pelosok-pelosok juga kenal gue semuanya. Rata-rata kenal gue. Muka Yubrik gitu loh say, penyanyi senior yang kemarin juga viralnya gak ketertandingan sampai kata Ruben viral gue sampai nembus langit. Gak bisa kesana lagi, nanti lu nembus langit gitu. Kata Ruben waktu itu. Jadi lu gak kenal gue, bohong say. Bilang aja lu ini ya, capek banget lihat gue. Hah? Capek. Kalau capek ngeliat gue, lu hentikan juga lu koar-koar. Lu hentikan juga lu koar-koar, gampang kok. Gitu ya pos.